Ngintip yuk, ngintip yuk, ngintip yuk. Hai sobat muda, join bersama kita di program Ngintip Yuk. Shalom sobat muda dan seluruh umat dari paroki Duren Sawit Gereja Santa Ana. Hari ini sungguh luar biasa banget. Saya Rocky Paskadena bersama dengan seksi panggilan Santa Ana ingin mengajak berkeliling biara-biara yang ada di sekitaran Santa Ana. Maka itu kita mau keliling di beberapa biara. Yang pertama kita akan masuk ke Purihita. Maka itu langsung aja kita ke sana. Yuk, ngintip yuk. Yes, sobat muda dan umat paroki Duren Sawit, sekarang kita sudah sampai di Wisma Puruhita. Puruhita. Ya, begitulah cara bacanya, ya. Paling nggak kita sudah sampai di biara pertama yang akan kita explore bersama dengan satu frater yang saya sudah janji. Di mana ya dia ya? Ah, itu dia. Yuk, kita langsung ke sana. Wow, Frater Tino. Hai Rocky, apa kabar? Apa kabar, Frat? Mantap. Luar biasa nih, Frat. Baru nyampe nih? Wah, baru nyampe. Tadi langsung nggak nelpon, langsung ke sini aja. Siap, nggak apa-apa. Jadi, udah buru-buru langsung pengen ketemu di Puruhita. Di Purhita. Iya. Di Purhita ini. Iya, ini dia. Ah, lagi ngasih makan anak-anak, Frat. Jadwalnya ngasih makan ikan. Oh, jadwalnya. Iya, betul. Nah, Frat, seperti yang kemarin gue udah ngobrol sama Ya. lo, gue udah telepon dari seksi panggilan dari gereja Santa Ana. Ya. Ini kita mau nanya-nanya tentang biara yang ada di sekitaran Santa Ana. Ya, ya. Nah, karena Frater lagi ada di salah satu biara ini, Ya. maka kita mau tanya-tanya. Oke, siap. Yuk, mari kita duduk sini aja. Wah, kayaknya udah disiapin nih Frater. Ada lighting sama kamera. udah standby. Ini dari Komsel Santa Ana ya? Dari Konsep Santa Ana, lalu Ya. juga dari iCare. Oh, iCare Production, Yes. luar biasa. Kerja lagi mereka ya? Yes, siap, mari. Yuk. Aduh, mantap. Silakan. Frater Tino. Ya, gimana Rocky? Wah, apa kabar nih, Frat? Baik, luar biasa pastinya. Biasa ya. Selama pandemi ini, apa aja nih kegiatannya nih? Kami di seminari kegiatan tetap seperti biasa, jadwal seperti biasa, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Wah, protokol. Ini kita udah jaga jarak kan? Udah jaga jarak nih. Boleh dong kita buka masker, boleh kan? Boleh ya Ya. untuk ini supaya Iya, biar kedengaran. jelas. Ya betul. Oke. Kan jaga jarak nih, aman. Yes, betul. Oke, Frater Tino. Gimana? Kalau misalnya ngomong tentang tempat ini, Ya. kan ini dari aksi panggilan Gereja Santa Ana. Kita mau keliling-keliling biara-biara di sekitaran gereja. Oke. Nah, salah satunya ini Puruhita. Wisma Puruhita. Wisma namanya. Puruhita. Iya. Oke. Wisma, nah sobat muda, namanya Wisma Puruhita. Puruhita, iya. Biasanya juga pasti ada OMK yang ngomong ini Purihita gitu. Puru ya. Puru ya. Puruhita. Oke, Puruhita. Nah, Itu dari bahasa Sanskerta. oh gitu. Iya. Apa tuh, Frat? Artinya kemuridan. Kemuritan. Iya. Wah, salah satu namanya kemuritan berarti di sini adalah tempat di mana calon-calon romo ditempa. Iya, betul. Khususnya kami yang di Wisma Puruhita ini adalah calon-calon imam diosesan untuk Keuskupan Agung Jakarta. Oh, Projo ini ya. Projo. Ah, iya. Betul. Nah, mengenai tempat ini, boleh dong cerita Ya. apa aja sih kegiatan yang ada di Puruhita ini? Kegiatan yang ada di Puruhita sebetulnya ini sudah sekian tahun silam ya saya tinggal di sini ya. Jadi di sini memang secara khusus diorientasikan untuk kehidupan rohani. Namanya adalah tahun orientasi rohani. Maka seluruh bagian-bagian kegiatan yang ada di Wisma Puruhita itu nuansanya berkaitan dengan hidup rohani. Oke. Tidak terlepas dari kegiatan hidup rohani itu, ya kita juga berkegiatan yang lain. Oke. Nah, berarti di sini yang seperti tadi dibilang, ini adalah calon-calon romo awal. Awal ini. Oh, namanya apa tuh? Tahun orientasi rohani. Oh, disingkatnya Tor. Tor, ya. Oh, oke, berarti tadi di depan juga aku ngeliat baca tuh ada tulisan Tor gitu. Ya, Nah, ini. betul. Ini sebetulnya
juga setingkat kalau di tempat biara-biara lain disebutnya novisiat. Oh, Nah, novisiat. itu kurang lebih hampir sama. Ya, ya, ya. Ini tahun Orientasi rohani. rohani. Berarti kayak masuk sekolah MOS ya. Mau gitu ya. Masa orientasi siswa. Siswa, ini ya, Tor. ya, ini Tor. Oke, oke, oke. Iya, Paham, jadi paham, paham. Mereka dari seminari menengah, sudah menyelesaikan pendidikan seminari menengah, atau mereka yang sudah kuliah atau bekerja, lalu mau masuk menjadi calon imam diosesan KJ, ini rumah pertamanya di sini. Oke, nah ini menarik nih. Saya mau tanya sebetulnya lebih jauh tentang siapa aja sih yang kalau misalnya tadi kerja SMA sampai kerja gitu. Batasannya usia berapa masih bisa untuk ikut masuk ke dalam panggilannya? Oke, sejauh yang saya tahu untuk diosesan sendiri itu batasan maksimalnya 35 tahun. 35. Ya, Belum menikah. belum menikah Oh, dan iya. laki-laki. Laki-laki. Iya, betul. Oh iya iya iya. Oke, kalau Romo masa perempuan sih ya. Iya. Namanya juga Romo. Iya. Romo itu bapak. Iya. Iya. Laki-laki gitu. Iya, laki-laki. Kalau begitu boleh dong, kan ini sama dengan teman-teman sobat muda Ya. dan umat dari gereja Santa Ana. ingin melihat Ya. Purwita itu seperti apa sih di dalamnya? Oh, betul. Nanti kita akan bisa keliling-keliling. Iya. Banyak tempat-tempat yang bisa. Kalau tadi Frater bilang bukan kegiatan rohani aja, tapi kegiatan-kegiatan lain ada. Nah, itu nanti kita lihat di sana. Boleh, yuk langsung aja kita Ya, ya. oke. Yuk, yuk. Jangan lupa kita langsung menuju ke tempat-tempat yang akan kita lihat di Purwita. Ngintip yuk. Oke, Yes. ini tempat salah satu kegiatan para frater, yaitu berkebun. Nah, ini tanaman-tanamannya Iya. ragam nih ya. Wah. Ada sayur-sayuran. Sudah ada yang berbuah nih, Frat. Kelihatan ya, terong nih kan. Wah, iya ya hasilnya sudah Jadi ini ada sekitar kurang lebih 18 petak. Ya, Untuk masing-masing frater mendapat 1 petak. Mereka berkebun di sini. 18 petak masing-masing mendapat 1 petak. Iya, betul. Berarti kalau 18 ngomong-ngomong berarti jumlah frater yang tor 18 juga. Untuk tahun ini 18. Wah, luar biasa. Ini sepertinya memang terbanyak kayaknya ya. Iya, iya, iya. Terbanyak ini. Berarti ini kalau misalnya satu frater nanganin 1 petak ini, Ya. kalau ini nggak menghasilkan atau gagal, nggak makan terong dong, Frat? Oh ya enggak juga. Hah? Tetap makan. Tetap makan ya? Ini sebenarnya sebagai bentuk latihan. Oh, Sebagai bentuk latihan para frater untuk belajar berkebun. oh sebetulnya ini bukan makanan yang dikonsumsi aja, tapi ada filosofinya. Ada filosofinya, tentu selain itu juga mereka akan mengkonsumsi dari hasil mereka sendiri. Oh, ini dikonsumsi juga. Iya, nah ini Oh. filosofinya, tanaman sayur atau tanaman apapun yang ditanam, ini kan awalnya berupa apa kira-kira? Ini berupa bibit, Frat. Bibit, nah kita sebutnya adalah benih. Oh, benih. Bentuknya kecil, Betul. kalau kita tanam di tanah yang subur, kita rawat, kita pelihara, harapannya bisa menjadi seperti Bertumbuh dan berbuah. bertumbuh dan berbuah. Sama seperti para calon imam yang tinggal di sini adalah bibit awal untuk para calon imam diosesan keuskupan Agung Jakarta. Oh, maka itu yang dinamakan tor. Tor tahun orientasi rohani ini benih pertama nih di sini. Lalu kita pupuk, kita pelihara, kita rawat, kita jaga bersama. Harapannya setelah sekian tahun mengikuti pendidikan calon imam, lalu bisa untuk tabisan. Amin. Semoga 18 petak ini subur semua, Subur semua. dan tabisan semua. Amin. Amin. Nah, Frat, begitu kurang lebih. aduh, ini bener-bener Banyak nih ya, banyak ya. kan? Banyak. Tapi Sayur. ke tempat lain lagi dong. Ada. Ada. Ayo kita langsung ke Yuk. sana, yuk. Wah, Rocky. Ini salah satu tempat lain lagi Iya. yang bisa kita kunjungi. Ya, kita bisa sebut namanya kolam renang ini. Kolam renang ini. Bentuknya nggak besar soalnya. Iya, 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 benar-benar. Iya, gitu ya. Ini kolam renang dipakai untuk umum atau enggak? Enggak dong. Oh, enggak? Hanya untuk termasuk aja. Oh, saya pikir saya mau beli tiket soalnya dari depan. Mungkin sobat muda juga ingin beli tiket. Enggak. Oh, enggak. Beneran. Ya kalau mau berenang di sini ya berarti ya jadi Wah, penghuni. iya itu Jadi dia. penghuni. Itu maksud saya. Nah, itu dia. Bisa. Jika ingin berenang di sini, langsung dibaptis sekarang juga. Betul. Jadi Nah, ini sebetulnya nah. ya sarana olahraga sederhana untuk para frater bisa ya berendam atau juga keliling sekitarnya berapa ini sampai Ya diameternya, diameternya ya berapa lah. ya gitulah ya. Saya bukan tukang bangunan. Tapi lumayan paling nggak setidaknya untuk bisa refreshing karena ini unsurnya air sebetulnya. Emang ada filosofinya lagi?
sedikit ada filosofi. Wah, memang harus ada ya, harus Iya, ada. kita kan memaknai ya. Betul, Memaknai betul, betul, sesuatu. betul, betul. Apa tuh? Unsur air itu Iya. memberikan kesegaran pasti. Iya, iya, iya. Jadi kalau kita ketemu sama air lalu mandi katakanlah itu, jadi badan jadi seger gitu kan. Betul, betul. Nah selain itu air itu juga sebagai simbol atau tanda pemurnian. Pemurnian. Ya, jadi ketika kita bersentuhan dengan air, diri kita Dimurnikan, dibersihkan. dimurnikan. Nah tempat ini pun juga kalau melihat ini, kolam renang ini ada airnya bersih, jernih. Nah, itu mengingatkan kita untuk oh iya, kita selalu mau dibersihkan dan dimurnikan. Tapi kalau saya beda. Gimana? Melihat ini, pokoknya pengen nyebur. Iya memang. Jadi Panas. panas ya. Nah makanya, jadi kita dibersihkan Oh, dan disegarkan. iya. Gitu. Luar biasa. Anda memaknainya luar biasa ya. Gitu. Ya. Jangan-jangan Anda sebentar lagi mau jadi Romo. Amin. 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 Mohon doanya. Ya. Oke, Brat. Mana lagi kita? Ya, di sebelah sana. Sebelah sana. Oke, yuk. Wah, di sini banyak juga ya kebun-kebunnya. Oh banyak di sini. tanaman-tanamannya ya. Asik pokoknya deh. Brat, ada yang lagi latihan. Oh iya nih. Wah mantap. Berat. Aduh. Sorry. Aduh. Biasa, kita lagi kunjungan, lagi pengen lihat-lihat Ya, betul. fasilitas-fasilitas yang dipakai untuk para frater berkembang. Ya. Nah ini Frater Danes. Nah, frater Danes. Penghuni aslinya nih. Oh, Wisma Purwita. berarti Thor dong. Ya, ini Frater Thor. Kalau frater Danes, frater Thor, Frater Indra Samadi. angkatan Angkatan. udah tingkat berapa? Tingkat 7. Berarti sebentar lagi Sebentar lagi ditapisin. Amin. Wah, amin. Wah, luar biasa. Wah, ini di sini fasilitas untuk teman-teman para frater bermain. Iya, betul. Nggak hanya frater Thor dong. Semua bisa dong. Semua bisa, tapi memang tempat ini dikhususkan untuk pengembangan bakat minat teman-teman Frater Thor. Oh. Karena memang lokasinya dan tempatnya ada di sini. Nah, mungkin Frater Danes bisa cerita nih mengenai tempat ini. jadi Gimana? tempat ini tuh sebenarnya baru dibangun tahun lalu. Terus ya memang peruntukannya untuk frater Thor ngembangin talenta musiknya, bikin musik. Angkatan saya juga udah beberapa bikin musik gitu. Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Waduh, Keren kan? mantap juga. Iya, terus Tapi ini nggak asing loh. Ini pojok iman. Pojok Iman. Berarti dipakai juga sama Romo Rudi. Ya, Romo Rudi juga di sini ya? syutingnya ya. Ah, iya. Untuk mewartakan iman ya. Ini ruangan kecil tetapi juga bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang sebetulnya. Wah, luar biasa. Gitu. Nah, ini lagi latihan nih, Frat. Lagi latihan. Wah, Tuh. kalau gitu main dong. Coba, ayo coba. Mumpung ada gitar. Iya, silakan Rocky. Iya. Kan Saya- biar saya kelihatan nggak bisa. musisinya. Lagu apa nih, Frat? Yang paling enak nih? Apa ya? Amazing Grace aja nih, ada nih. Nah, tuh. Menjelang Natal. Iya. Iya, Wah, betul. kita nyanyiin. Biasanya main dari mana, Frat? Dari Dari best. tadi. Dari tadi bukan dong. Nih biar sobat muda juga tahu bahwa di Iya. sini talenta bukan hanya berdoa, bukan hanya teman-teman hanya diajarkan untuk belajar kitab suci saja gitu. Walaupun itu yang utama ya, Frat ya. Betul, ya. Tapi pengembangan diri dalam dunia musik, Ya. olahraga atau apapun ya, musik, berkebun, itu pengembangan diri ya. Ya, betul. Itu yang dikembangkan. Yes, ya Nah, sebetulnya itu memang adalah kembali lagi sarana. sarana. Dan kita bisa melihat sarana itu sebagai tempat kita untuk mewartakan. Tuh, itu sobat muda. Nah, kita mau nyanyi Amazing Grace dulu. Yuk, Nah, coba ayo, gimana lagi? Oke, dari mana Frat mainnya? dari best. 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 Nyusahin saya ya. Bisa Best. pasti nih Rocky hebat nih. Apa yang saya tidak bisa? Iya, oke.
Cuman 3 doang kuncinya. Iya. Asik. Wah. Keren, keren. Mantap. Jadi saya berasa tenang gitu Saya ya. seneng loh kalau main biola kayak gitu emang. Hah? Gitar ini. Oh, gitar. Mahal nih. Sorry, saya pikir tadi saya mau mainin. Jadi sebetulnya Ya, ketika ya. kita sungguh-sungguh ingin melatih diri dalam bermain musik, Ya. saya katakan bukan hanya soal musiknya, Iya, iya, iya. tetapi bagaimana cara bermain itu bisa membawa kita pada sarana pewartaan. Wah, Tadi kalau dahsyat. mainnya sungguh-sungguh tadi, wah adem rasanya ya. Dengan perasaan, begitu. soulnya. Betul. Iya, iya, iya. Dan di sini tempat ini memang kita dilatih untuk itu. Iya, iya, iya. Tapi ada gak sih yang nggak bisa main musik dilatih juga di sini? Ada, justru ada yang sama sekali nggak bisa, terus habis itu latihan drum bentar langsung bisa. Nah itu. Dia kayaknya dulu rusuh ya. bang, 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 bang. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting pengembangan diri Ya. ya. Jadi sobat muda, bukan hanya ingin di sini bukan hanya berdoa saja, Ya. belajar kitab suci saja. Walaupun itu yang utama, tapi pengembangan diri juga diberikan. Ya. Yes, betul. Luar biasa. Boleh ke tempat lain lagi ke Fat? Boleh, boleh. Yuk, Lumayan nih AC-nya nggak dinyalain nih. panas ya. Oh, oh. Yuk kita ke berarti- tempat lain lagi. Ya. Wah. Di sini banyak meja. Ini ruang makan nih. Ruang makan. Wah, kalau tadi dari ruang sana kita melihat dapur, Dapur. ini ruang makannya. Ya, betul. Wah, iya, iya, iya. Ini semua frater duduk di sini. Romo-romo juga duduk di sini. Juga romo-romo, jadi kita nggak kepisah, jadi romo juga duduknya bareng-bareng kita. Tapi ini bangkunya juga social distancing ya distancing. untuk saat ini ya. Ah, iya, iya. Ada yang seru juga tuh di situ. Tempat apa tuh? Itu ruang rekreasi, Ada keyboard, ada gitar, ada TV. ada TV. Iya, rekreasi jangan dibayangkan rekreasi terus kemana gitu ya. Oh, iya, iya. Itu ruangan rekreasi. Sama semua romo juga main di sini. Main di situ juga. Wah, kita lihat biar sobat muda juga tahu tempatnya. Yuk, Yuk. langsung ke sana. Wah, di sini ada keyboard, ada gitar, Karambol. karambol. Wah, lengkap juga ya. Ini bener-bener semua frater romo kumpul kalau lagi pengen rekreasi di sini. Di sini semua gitu. Jadi belum tentu kalau misalnya nih lagi malas olahraga, lagi malas main musik, nongkrong di sini aja cerita-cerita, main Bisa. bisa. Bisa kapanpun di sini. Wah, Jadi- sharing-sharing gitu. Sharing-sharing. Bayangannya tuh ruang rekreasi itu sebuah ruangan ya. Jadi rekreasi itu bukan terus kita tamasya kemana gitu. Oh, tapi rekreasi di sini. Rekreasi maksudnya. tempat sebuah ruangan di mana di situ kita bisa refreshing bersama, Ah, iya, iya. kita bisa relax bersama. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Terdalas. Ah. Juga ada sharing ya di sini ya. Sharing tiap sebulan sekali kita main sharing. Nah. TOD namanya. Sharing. Sharing. TOD, truth order. order. Wah, berarti kalau truth order ngebongkar masa lalu Ya, dong? bisa aja. Iya. Ya, kita nggak tahu ya. Ya. Tapi Frat, ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kita ngumpul di sini nih, ada berapa frater yang ngumpul di sini? Kalau misalnya semuanya kumpul, Kalau semuanya kumpul, Yang kita- tor? yang tor itu 18 Iya. frater dan 2 romo. Jadi total 20 orang gitu. oke, 20 orang. 20 orang. Itu kalau yang tor Yang tor bersama Romo. sama romo. Nah, kalau penghuni di sini berarti 20 orang dong ya? 20 20 kita, 20. Guru kita. guru kita. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong, kalau udah di sini ngumpul semua, total keseluruhan dari Puruhita, terus dari Samadhi, Cempaka, total berapa? Totalnya 58. 28. 58 frater. Wow, 58 frater. Semoga semuanya ditabiskan ya. Amin. Amin. Nah, sobat muda, kalau mau ingin menjadi bagian penting dari sini,
datang langsung berkunjung dan ikut merasakan. Gimana sih rasanya ruang rekreasinya para frater? Nah ini. Nah, Pas main TOD apalagi. wah TOD pasti seru banget tuh, bongkar-bongkar semua ya, aib-aib ya. Itu sebenarnya kan kita mau melihat dan mau mengenal ya. Oh iya. Saudara kita sendiri. Nah, salah satu sarananya adalah ruang rekreasi. Apalagi perangkatan ya. Betul. Terkadang kita nanti ditaruh sama siapa, kita nggak tahu. Kita nggak bisa milih. Nggak bisa milih, jadi kita harus bisa mengenal semua, Iya. menerima semua. Dan itu dimulai sejak di tahun orientasi rohani. Oh, luar biasa. Nah, Frater, kalau tadi kita sudah melihat bahwa tempat ini berkebun, tempat ini buat berendam, tempat ini buat main musik, Iya. ini ruang makan, rekreasi. Nah, sekarang sedikitlah kita masuk untuk mengakhiri video kali ini, Iya. kunjungan saya di Puruhita. Ruangan doa di mana? Ada ruang kapel. Oh, ada? Jangan cemas. Oh, gitu. Masa kita datang ke sini nggak ada? Apalagi Masa- kan Wisma tahun orientasi rohani. Nah, Ada rohaninya. Ada rohani. ada rohaninya ya. Boleh. Kita masuk ke kapel ya. Masuk ya? Yuk, kita, ke kita kapel. lihat. Di mana? Di mana? Sana. Nah, Oke, yuk. Nah, sobat muda, kita sudah sampai di kapel, di mana tempat ini adalah tempat yang ya rohaninya berasa banget ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya di sini di kapel ini dipakai untuk apa aja sih selain misalnya berdoa ya kita udah Iya. tahu. Nah, ada gak sih misa-misa atau ibadah pagi? Ada. Misa memang setiap hari ada, Oke, terus ada setiap ibadat hari. pagi, Ibadat pagi, ibadat malam, malam. adorasi. Sebentar. Misa dan ibadah itu berbeda. Beda. Wow. Hmm. Lalu Habis itu tadi sampai mana? Ada adorasi. Terus habis itu ada pungta. Pungta. Pungta itu dari kata bahasa Latin, punctum, artinya poin-poin, butir-butir renungan. Jadi nanti setiap frater bergiliran ngasih poin-poin permenungan setiap minggunya. Oh, jadi misalnya bacaan apa nanti Iya. dirangkum oleh satu frater. Betul. Setiap harinya berbeda. Setiap minggu. Oh, setiap minggu, Setiap Bang? minggu, Oh, seminggu oke. sekali. Jadi kalau misalnya 18 ini setiap minggunya masuk, saya urutan 18 masih lama. Itu ya itu tadi sebagai sarana latihan juga ya. Iya. Untuk para frater di tahun orientasi rohani. Iya. Bagaimana kita membagikan sebetulnya. Mewartakan butir-butir renungannya secara pribadi dibagikan untuk teman-teman yang ada di sini. Iya. Sekalian latihan untuk bawain renungan saat udah jadi romo. Ya betul. Level lebih naik adalah Iya, betul. pemilih. Nah, ini mengenai tentang bagaimana kalau semangat hidup yang dihidupi dalam masa orientasi Ya. dan sampai tingkat 7. Semangat hidup apa yang di? Sebetulnya tetap kita mengarah karena kita adalah calon imam diosesan untuk Keuskupan Agung Jakarta. Kita mengarah dari semangat yang dihidupi oleh keuskupan sendiri, yaitu semangat gembala baik dan murah hati. Jadi kita bersama-sama para frater tahun orientasi rohani, lalu juga sampai nanti teman-teman yang ada di unit Samadi, kita sama-sama belajar bersama menghidupi semangat gembala baik dan murah hati. Begitu. Luar biasa. Nah, Frat, ini kan kita dalam rangka si panggilan nih. Boleh dong, frater datang ke sini itu sebetulnya, ini saya mau tanya sedikit nih. Datang ke sini sebetulnya karena niatan atau disuruh orang tua? Karena niatan mestinya. Niatan. Sendiri. Bagaimana cara mengundang teman-teman untuk yuk datang ke sini, yuk rasakan jamahan Tuhan. Bagaimana? Coba dong. Nah, teman-teman yang melihat awalnya seminari yang gitu-gitu aja, doa-doa aja itu enggak. Kan udah dijelasin tadi ada tempat berkebun, tempat Iya. memasak, Iya. tempat celup-celup, Iya, celup-celup. Kayak teh. Iya. tempat berenang. Nah, Iya. teman-teman kalau misalnya merasa terpanggil itu bukan berarti Tuhan memanggil secara langsung, Danes, ayo masuk seminari, enggak. Oke. Tapi justru dari hal-hal kecil. Misalnya aja saya kenal frater-frater Pro Jakarta yang baik-baik, asik-asik. Oke. Terus habis itu saya tertarik masuk sini dan akhirnya saya masuk sini. Itu berarti lewat perantara ya? Iya. Jadi hal kecil mestinya paham dong ya Justru kan? dari hal Mestinya harus kecil, dibuka iya. ya. Bagaimana, Frater Tino? Ya, jadi menurut pengalaman saya sendiri, ketika kita mau membuka diri terhadap panggilan Tuhan, nah disitulah Tuhan bekerja. Jadi saya juga ingin
menyampaikan pesan kepada teman-teman muda, sobat muda dimanapun kalian berada. Ketika kita merasa atau meyakini punya kegelisahan, punya kegalauan, jangan-jangan Tuhan sedang bekerja pada saat itu. Jangan-jangan Tuhan sedang menyapa. Tahan, jangan-jangan Tuhan juga menyapa kita ya. Iya. Dan sekecil apapun benih panggilan itu, Yes. jangan pernah takut untuk menjawabnya. Ah. 1 Yohanes Paulus kedua, Yes. sebagai salah satu pelindung seminari tinggi, juga berpesan jangan takut. Don't be afraid. Dan kita Nah. diminta untuk jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Betul, salah satunya seperti yang sudah kita tahu. Siapa tahu teman-teman menjadi salah satu beato muda. Beato muda. Iya. Belum masuk seminari udah beato kan? Kita tidak tahu. Betul. Tuhan memilih siapapun. Ya. Yes. Jadi maknai panggilan itu, terima panggilan itu, peka akan panggilan itu. Nah, itu yang lebih penting. Ya, nah untuk mengakhiri kunjungan dari seksi panggilan Santa Ana di tempat ini, kita tutup dengan doa dong. Oke. Karena sudah di kapel juga. Ya. Silakan. Mari teman-teman muda dimanapun Anda berada, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, syukur dan terima kasih atas anugerah dan rahmat panggilan yang boleh kami terima dan kami rasakan. Pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa kepadamu secara khusus untuk sobat muda di Keuskupan Agung Jakarta dan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menyapa mereka melalui pengalaman dan orang-orang di sekitar mereka, dan pada akhirnya mereka juga dimampukan dan berani untuk menjawab panggilan-Mu, dan mereka pun juga menjadi sarana pewartaan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yohanes Paulus kedua, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa. Hari ini kita sudah selesai kunjungan para sobat muda, Ya. umat dari Gereja Santa Ana. Nah, kita sudah selesai untuk berkunjung ke biara yang pertama, Ya. atau Wisma Purita. Purita. Maka itu tetap ikuti kita untuk kunjungan-kunjungan ke biara-biara di sekitaran Gereja Santa Ana. Yes. Kita juga mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, ada kurang dalam penyelenggaraan ini. Kita Komsos dari Santa Ana, I Care Production, dan seksi panggilan Santa Ana mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Saya Rocky Pascadena. Saya Frater Danes. Saya Frater Tino. Tuhan Yesus memberkati. Ngintip yuk.